Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safa Salsabila, NPM 1D018064 dari kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tentang modal perusahaan. Yang pertama, kita harus mengetahui dulu apa itu modal. Modal secara umum adalah sekumpulan uang atau barang yang digunakan sebagai dasar untuk melaksanakan suatu pekerjaan. Yang kedua, modal menurut akuntansi adalah selisih antara aktiva dan kewajiban. Yang ketiga, modal menurut pendekatan hukum adalah dana yang ditanamkan pada saat perusahaan didirikan. Selanjutnya, jenis-jenis modal. Yang pertama yaitu modal asing atau hutang. Modal asing atau hutang adalah modal yang diperoleh dari pihak luar perusahaan dan diperoleh dari pinjaman. Modal asing terdiri dari hutang jangka pendek, hutang jangka menengah, dan hutang jangka panjang. Yang pertama, hutang jangka pendek. Hutang jangka pendek adalah modal asing yang jangka waktunya paling lama 1 tahun. Hutang jangka pendek terdiri dari kredit rekening koran. Kredit rekening koran adalah kredit yang diberikan oleh bank kepada perusahaan dengan batas tertentu, di mana perusahaan mengambil sebagian demi sebagian sesuai dengan kebutuhannya. Yang kedua, kredit dari penjual. Kredit dari penjual adalah kredit yang terjadi apabila penjualan produk dilakukan dengan kredit. Yang ketiga, yaitu kredit dari pembeli. Kredit dari pembeli adalah kredit yang diberikan perusahaan sebagai pembeli kepada pemasok dari bahan mentahnya atau barang-barang lainnya. Yang keempat, ada kredit wesel. Kredit wesel adalah kredit yang terjadi apabila suatu perusahaan mengeluarkan surat pengakuan hutang yang berisi kesanggupan untuk membayar sejumlah uang kepada pihak tertentu dan pada saat tertentu. Yang kedua yaitu hutang jangka menengah. Hutang jangka menengah adalah modal asing yang jangka waktunya lebih dari 1 tahun dan kurang dari 10 tahun. Hutang jangka menengah terdiri dari term loan, yaitu kredit usaha yang dibayar kembali dengan angsuran tetap selama suatu periode tertentu. Yang kedua ada leasing. Leasing adalah persetujuan atas dasar kontrak di mana pemilik dari aktiva menginginkan pihak lain untuk menggunakan jasa dari aktiva tersebut selama suatu periode tertentu. Yang ketiga, hutang jangka panjang. Hutang jangka panjang adalah modal asing yang jangka waktunya lebih dari 10 tahun. Hutang jangka panjang terdiri dari yang pertama, pinjaman obligasi. Debitur mengeluarkan surat pengakuan hutang dengan nominal tertentu dan dapat dibayarkan secara sekaligus atau berangsur. Yang kedua, ada pinjaman hipotek. Pada pinjaman hipotek, kreditur diberi hak hipotek terhadap suatu barang tidak bergerak. Apabila pihak debitur tidak memenuhi kewajibannya, maka barang tersebut dapat dijual untuk menutupi tagihan. Selanjutnya, jenis modal yang kedua yaitu modal sendiri. Modal sendiri adalah modal yang diperoleh dari pemilik perusahaan dengan cara mengeluarkan saham. Modal sendiri terdiri dari modal saham, cadangan, dan keuntungan. Yang pertama, modal saham. Modal saham adalah tanda penyertaan atau kepemilikan seseorang atau badan dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Adapun jenis-jenis dari modal saham adalah yang pertama saham biasa atau common stock, yang kedua saham preferen atau preferred stock, yang ketiga saham kumulatif preferen atau kumulatif preferred stock. Kemudian cadangan yang dibentuk dari keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan selama beberapa waktu yang lampau atau dari tahun yang berjalan. Cadangan yang termasuk dalam modal sendiri ialah cadangan ekspansi, cadangan modal kerja, cadangan selisih kurs, cadangan umum, atau cadangan yang menampung hal-hal atau kejadian-kejadian yang tidak diduga sebelumnya. Selanjutnya, keuntungan atau laba ditahan. Keuntungan yang diperoleh oleh suatu perusahaan dapat sebagian dibayarkan sebagai dividen dan sebagian ditahan oleh perusahaan. Apabila penahanan keuntungan tersebut sudah sesuai dengan tujuan tertentu, maka dibentuklah cadangan. Apabila perusahaan belum mempunyai tujuan tertentu mengenai penggunaan keuntungan tersebut,
maka keuntungan tersebut merupakan keuntungan yang ditahan. Perbedaan modal asing dengan modal sendiri. Modal asing merupakan modal yang memperhatikan kepada kepentingan sendiri, yaitu kepentingan kreditur. Sedangkan modal sendiri, dia modal yang tertarik dan berkepentingan terhadap kontinuitas, kelancaran, dan keselamatan perusahaan. Perbedaan yang kedua, modal asing merupakan modal yang tidak mempunyai pengaruh terhadap penyelenggaraan perusahaan. Sedangkan modal sendiri merupakan modal yang dengan kekuasaannya dapat mempengaruhi politik perusahaan. Yang ketiga, modal asing merupakan modal dengan beban bunga yang tetap tanpa memandang adanya keuntungan atau kerugian. Sedangkan modal sendiri merupakan modal yang mempunyai hak atas laba sesudah pembayaran bunga kepada modal asing. Yang keempat, modal asing merupakan modal yang hanya sementara turut bekerja sama di dalam perusahaan. Sedangkan modal sendiri merupakan modal yang digunakan di dalam perusahaan untuk waktu yang tidak terbatas atau tidak tertentu lamanya. Perbedaan yang kelima, modal asing merupakan modal yang dijamin, modal yang mempunyai hak didahulukan atau hak preference sebelum modal sendiri di dalam likuidasi. Sedangkan modal sendiri merupakan modal yang menjadi jaminan dan haknya adalah sesudah modal yang di dalam likuidasi. Sumber modal yang pertama, modal internal. Modal internal adalah modal atau dana yang dibentuk atau dihasilkan sendiri di dalam perusahaan. Modal internal berasal dari laba ditahan dan depresiasi. Laba ditahan merupakan laba bersih yang disimpan untuk diakumulasikan dalam suatu bisnis setelah dividen dibayarkan. Depresiasi adalah alokasi jumlah suatu aktiva yang dapat disusutkan sepanjang masa manfaat yang diestimasi. Sumber modal yang kedua yaitu modal eksternal. Modal eksternal adalah modal yang berasal dari pihak-pihak luar perusahaan yang sering sekali digunakan oleh perusahaan dalam mendapatkan modal. Modal internal berasal dari bank, supplier, dan pasar modal. Bank adalah lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan antara pihak yang memiliki dana, serta sebagai lembaga yang berfungsi memperlancar pembayaran. Kemudian supplier memberikan dana kepada suatu perusahaan dalam bentuk penjualan barang secara kredit, baik untuk jangka pendek maupun jangka menengah. Kemudian pasar modal. Apabila perusahaan bergabung dengan pasar modal, maka perusahaan bisa dengan mudah mendapatkan pendanaan. Di pasar modal itu sendiri sudah siap ribuan kreditor ataupun investor yang akan membeli obligasi, saham, ataupun surat berharga yang diterbitkan perusahaan untuk pendanaan mereka. Struktur kekayaan, struktur finansial, dan struktur modal. Yang pertama, struktur kekayaan. Struktur kekayaan adalah perimbangan antara aktiva lancar dengan aktiva tetap, baik secara absolut maupun relatif. Contohnya, sebuah perusahaan memiliki aktiva lancar sebesar 200 juta rupiah dan aktiva tetapnya sebesar 800 juta rupiah. Berdasarkan data tersebut, maka perimbangan secara absolutnya adalah 20 banding 80 dan secara relatif adalah 20% banding 80%. Kemudian struktur finansial. Struktur finansial menunjukkan perimbangan absolut dan relatif antara keseluruhan modal asing dengan jumlah modal sendiri. Contohnya, besarnya modal asing berupa kewajiban jangka panjang sebesar 300 juta rupiah, sedangkan besarnya modal sendiri sebesar 700 juta rupiah. Maka berdasarkan data tersebut, perimbangan absolutnya adalah 3 banding 7 dan pertimbangan relatifnya adalah 30% banding 70%. Kemudian struktur modal. Struktur modal menyangkut perimbangan absolut dan relatif antara hutang jangka panjang dan modal sendiri. Contohnya, besar modal asing yang berupa hutang jangka panjang sebesar 200 juta rupiah, sedangkan modal sendiri sebesar 700 juta rupiah. Maka perimbangan absolutnya sebesar 20 banding 70 dan relatifnya 22,22% banding 77,78%. Selanjutnya modal kerja. Modal kerja adalah jumlah aktiva lancar yang dimiliki perusahaan untuk membiayai kegiatan sehari-hari
dan selalu berputar dalam periode tertentu. Modal kerja dikelompokkan menjadi 3 konsep, yaitu konsep kuantitatif, konsep kualitatif, dan konsep fungsional. Yang pertama, konsep kuantitatif. Konsep ini mendasarkan pada jumlah dana yang tersedia untuk tujuan operasi jangka pendek. Modal kerja menurut konsep ini adalah keseluruhan dari jumlah aktiva lancar. Modal kerja dalam pengertian ini sering disebut modal kerja bruto atau gross working capital. Kemudian yang kedua yaitu konsep kualitatif. Konsep kualitatif berfokus terhadap kualitas modal kerja. Konsep ini menyatakan bahwa pengertian modal kerja adalah selisih aktiva lancar dengan hutang jangka pendek, yaitu jumlah aktiva lancar yang bersumber dari pinjaman jangka panjang ataupun para pemilik perusahaan. Modal kerja dalam pengertian ini sering disebut modal kerja neto atau net working capital. Yang ketiga ada konsep fungsional. Konsep ini mendasarkan pada fungsi dari dana dalam menghasilkan pendapatan atau income. Setiap dana yang digunakan dalam perusahaan dimaksudkan untuk menghasilkan pendapatan. Fungsi modal kerja. Yang pertama, jika perusahaan memiliki modal yang cukup, saat terjadi krisis, perusahaan akan terlindungi bila terjadi penurunan nilai dari aktiva lancar. Yang kedua, operasional perusahaan dapat berjalan dengan lebih efisien disebabkan perusahaan tidak mengalami kesulitan saat mendapatkan produk ataupun jasa yang diperlukan. Yang ketiga, perusahaan bisa memberikan syarat kredit bagi konsumennya dengan lebih lunak dan menguntungkan. Yang keempat, dengan memiliki modal, perusahaan akan dapat membayar semua kewajiban yang dimiliki secara tepat waktu. Yang kelima, perusahaan dapat memiliki persediaan dalam jumlah yang cukup agar dapat melayani pelanggannya dengan lebih lancar. Sekian presentasi dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.